Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Desta Zahara dengan NPM 1911010287, semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi pengertian teknologi informasi dan komunikasi, serta ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi, mata pelajaran teknologi informasi pembelajaran. Yuk, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan secara sistematis. Sedangkan tech sebagai kata dasar dari teknologia mempunyai arti skill, sains, kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Salah satu ilmuwan yang bernama Rogers memiliki pendapat lain tentang pengertian teknologi. Menurut Rogers, teknologi ini merupakan proses rancangan langkah suatu instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teknologi ini terbagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama, perangkat keras, dan yang kedua itu perangkat lunak. Seiring dengan berkembangnya zaman, pengertian teknologi ini semakin luas cangkupannya. Sehingga saat ini, teknologi ini merupakan proses yang berkaitan dengan penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian bagaimana ia dapat memberi pengaruh kepada manusia untuk mengendalikan atau mengubah sesuatu yang di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan ya adik-adik, pengertian dari teknologi ini yaitu bagaimana cara kita menggunakan pengetahuan baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada pengertian informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolah data dalam rangka menguji tingkat kebenaran dan ketercapaian sesuatu yang dibutuhkan. Nah, dalam informasi ini terdapat beberapa komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informasi tersebut merupakan hasil dari pengolah data. Yang kedua, informasi tersebut dapat memberikan makna. Dan yang ketiga, informasi tersebut dapat bermanfaat. Jadi adik-adik bisa memilih atau meneliti lagi apakah informasi yang kita dapat ini bermanfaat atau tidak untuk kita ya. Adapun ciri-ciri informasi yang berkualitas itu, yang pertama adalah akurat. Artinya, informasi tersebut mencerminkan suatu kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu. Artinya, informasi tersebut harus tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, ada relevan. Artinya, informasi tersebut harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada lengkap. Artinya informasi yang diberikan itu harus sepenuhnya, harus seutuhnya, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh dipotong-potong. Nah, jadi kita sebagai pemberi informasi harus memperhatikan 4 komponen penting ini agar informasi yang kita berikan itu berkualitas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau hoax. Jadi dapat disimpulkan ya adik-adik, dari pengertian teknologi informasi ini adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi mengolah, menyusun, menyimpan, mengubah, dan menyajikan informasi dengan berbagai cara agar mendapat informasi yang bermanfaat. Nah, selanjutnya ada pengertian komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yakni communicare, yang berarti memberitahukan atau menjadi milik bersama. Dua ilmuwan ternama yakni Tubbs dan Moss memiliki pendapat lain tentang komunikasi, yakni suatu proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Nah, dalam komunikasi ini terdapat juga beberapa komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada komunikator.
Komunikator ini adalah pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, ada receiver atau penerima. Artinya, pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga, ada message atau pesan. Artinya isi atau maksud yang hendak disampaikan oleh si pengirim pesan kepada si penerima pesan ini. Yang keempat, ada feedback atau umpan balik. Artinya respon atau tanggapan dari si penerima pesan kepada pengirim pesan. Nah, komunikasi sebagai suatu proses ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ini ada proses primer dan yang kedua ini ada proses sekunder. Apa sih perbedaannya? Proses primer adalah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa melibatkan media apapun. Contohnya, adik-adik ketika bertemu dengan temannya face to face, mengobrol langsung. Nah, adik-adik ini sedang mempraktekkan atau sedang melaksanakan proses komunikasi primer. Ada pula proses komunikasi sekunder. Nah, proses sekunder ini kebalikan dari proses primer, yaitu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media yang dapat memanipulasi atau melipat gandakan penerima pesan. Contohnya ini dengan menggunakan handphone, telepon, radio, atau satelit. Jadi, teknologi komunikasi ini adalah alat-alat yang memiliki fungsi atau alat-alat yang berhubungan dengan sosial. Artinya, alat-alat ini dapat membantu manusia dalam berinteraksi, bertukar pendapat, saling tukar informasi dari individu satu kepada individu lainnya. Dari ketiga pengertian yang sudah kakak jelaskan tadi, pengertian teknologi, pengertian informasi, pengertian komunikasi, semuanya dapat disimpulkan bahwa definisi dari teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu media yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan, perubahan, dan penyajian sebuah informasi yang bermanfaat untuk kita dan juga dapat membantu manusia dalam berinteraksi kepada manusia lainnya. Selanjutnya yang kedua, kita bahas tentang ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja sih ruang lingkup dari teknologi komunikasi dan informasi? Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, ruang lingkup dari teknologi informasi dan komunikasi ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software. Yang pertama, perangkat keras atau hardware ini merupakan komponen fisik yang digunakan dalam aktivitas input, proses, output, dan penyimpanan kepada sistem komputer. Dalam hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada alat input. Alat input itu contohnya seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua ada alat proses. Contohnya seperti CPU, media penyimpanan, dan perangkat penghubung. Yang ketiga ada alat output. Contohnya seperti monitor dan printer. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Nah, software ini dianalogikan sebagai jiwa dalam komputer atau jiwanya dalam sebuah teknologi. Software ini merupakan data yang disimpan oleh komputer itu sendiri. Nah, data ini bisa berbentuk program atau instruksi-instruksi yang dapat dijalankan oleh perintah. Software ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga ada program aplikasi, dan yang keempat alat bantu. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat-perangkat yang ada dalam komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Contohnya seperti Windows, Unix, dan lain-lain. Yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu program yang berfungsi untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur yang telah ditetapkan agar diterima oleh komputer.
Yang ketiga, ada program aplikasi. Program aplikasi ini adalah program yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya seperti pengolah kata, pengelola lembar kerja, program presentasi, dan desain grafis. Contohnya seperti Microsoft Office, Dreamweaver, dan lain-lain. Nah, terakhir ada alat bantu. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan pada sistem operasi. Contohnya, PC Tools dapat melakukan perintah dengan format DOS, tetapi PC Tools ini dapat memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam pemformatan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan itu sangatlah penting. Hal ini direspon baik oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Kebijakan ini diharapkan untuk siswa mampu atau mendapatkan bekal untuk berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi, agar ketika lulus nanti, para peserta didik ini tidak terlalu buta pada teknologi informasi dan komunikasi. Mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini sudah masuk ke dalam kurikulum resmi sekolah pada tahun 2004. Mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini dimaksudkan agar siswa mempersiapkan diri untuk menyesuaikan atau mengantisipasi pesatnya perkembangan. Selain itu, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini sebaiknya diberikan, dipelajari, dan dipraktikkan sedini mungkin kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik benar-benar siap dan dapat menyesuaikan diri serta dapat menghadapi perubahan global yang sangat cepat. Nah, adapun tujuan-tujuan dari diadakannya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini diharapkan bahwa peserta didik ini mampu memiliki kemampuan yang pertama ada pada aspek kognitif. Siswa diharapkan mampu mengenal dan memahami teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan minat terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang kedua, pada aspek afektif, siswa ini diharapkan mampu bersikap kritis, apresiatif, dan kreatif dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pada aspek psikomotor, siswa ini diharapkan mampu atau terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kepada adik-adik, semoga adik-adik di sini sekalian dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan sangat bijak ya. Memberikan informasi yang berkualitas, tidak menimbulkan hoax, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta dapat terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan dari kakak tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi, ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi, serta pentingnya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah. Semoga penjelasan kakak tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is